Halo, perkenalkan guys, nama saya Rio Octavianus dari jurusan Hospitality dan Pariwisata di angkatan 2018. Saya juga mahasiswa aktif di semester 3 saat ini. Di sini saya akan memberikan eh, informasi tentang atau penjelasan tentang dari makanan khas Bali dari Indonesia, yaitu nasi jinggo. Di sini saya akan melakukannya untuk mengikuti ujian akhir semester saat ini di mata kuliah kulineri. Saya akan membahas tentang makanan khas Bali yang berasal dari Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan ya guys, itu nasi jinggo yang saya ambil. Di sini nasi jinggo itu merupakan sebutan dari orang sono yang ketika bisa dibilang dengan nasi jenggo juga. Berdasarkan dari Wikipedia, nasi jinggo itu ialah makanan yang dibungkus dengan daun pisang dan memiliki porsi yang sangat unyil atau kecil ya guys. Nasi jinggo merupakan kononnya itu diberikan dari bahasa Hokkien yang berarti itu jenggo, yang bisa diartikan sebagai 1500. Akan tetapi nasi jinggo itu memiliki banyak sekali versi yang berbeda-beda ya guys. Dari sini kita akan menjelaskan apa saja sih yang ada di dalam versi itu. Yang terdapat dalam nasi jinggo itu banyak versi. Yang pertama itu dikenal dengan judul film yang bernama The Django, yang diabadikan menjadi nama kuliner guys, yang sering dikonsumsi pada masa tersebut, ya biasanya di Christmas Moneter. Nasi jinggo pertama kali dijual di Jalan Gajah Mada Denpasar yang berada di Bali. Ya, kemudian juga diketahui nasi jinggo itu memiliki arti, yaitu jagoan yang dibuat oleh seseorang kelompok, bukan seseorang, kelompok yang pengendara motor yang biasa berkeliling menikmati indahnya pemandangan di Bali. Maka dari itu dibuatlah oleh mereka untuk jadi namanya jagoan. Di sini saya akan menjelaskan makanan nasi jinggo yang terdapat di Bali. Apa aja sih yang terdapat dalam nasi jinggo itu? Yuk kita lihat sekarang ini. Nasi jinggo yang terdapat terdiri dari nasi putih, mie goreng, serundeng, ayam suwir pedas, dan sambal. Itu bisa dengan lauk lain ya guys, dan dibungkus dengan daun pisang. Oh iya, di sini nasi jinggo ada juga yang tidak halal atau non halal. Biasanya di Bali itu ada. Biasanya dia menggunakan babi kecap juga guys. Itu nikmat juga sih guys kalau dilihat guys. Nasi jinggo bisa kita lihat bikin sendiri loh bos, atau juga bisa dibeli sih di daerah tertentu juga yang menjual makanan-makanan khas Bali ya guys. Sebenarnya bikin sendiri itu juga lumayan gampang guys. Mari kita ulik juga secara pembuatannya gimana. Bahan-bahan yang dipakai itu adalah sangat simpel. 400 gram nasi putih, terus 200 gram mie goreng. Bahan serundengnya itu pun juga lumayan gampang. Jadi ada 200 gram kelapa parut, 2 lembar daun salam, 1 cm lengkuas yang digeprek, 1 sendok teh garam, itu sesuai selera juga. 1 sendok makan juga minyak untuk menumis ya guys. Lalu ada 1/4 sendok teh gula pasir. Oh, bumbu halus serundengnya itu juga kita buat dengan 5 bawang merah, 5 buah cabai merah, 3 siung bawang putih. Bahan dari ayam suwir yang itu tergantung kita ya guys. Kita boleh pakai berapa gram aja ayam ini. Tapi di sini optional saya memakai 150 gram ayam, dada ayam dan kemudian ada 1 lembar daun salam, 1 batang serai yang digeprek, 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh gula pasir. Bumbu halusnya ayam itu kita bisa pakai 3 buah cabai merah, bawang merah, 1 siung bawang putih, 1 buah cabai merah besar, 1 senti lengkuas, 2 butir kemiri yang sudah disangrai jangan lupa, dan setengah sendok kencur, setengah senti bukan setengah sendok ya sorry, dan kunyit juga. Bahan-bahan sambal yang harus dibuat juga pun juga gampang guys. Ada 3 butir cabai merah, 2 butir cabai besar, 1 bawang siung, 1 bawang putih siung, 1 buah cabai merah yang keriting itu, 1 buah tomat yang dipotong-potong, 1/4 sendok terasi, 1/4 sendok teh garam, 1/4 gula pasir,
dan air jeruk nipis tersebut digoreng menjadi satu dan diulek ya guys, jangan lupa. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan cara memasak ya. Untuk membuat serundeng itu sangat simpel. Panaskan minyak, tumis bumbu halus dan lengkuas hingga harum dan membiarkan aroma dan mematangkannya. Kemudian masukkan parutan kelapa kasar yang setelah diparut, beri garam dan gula sesuai selera, lalu aduk sampai kering ya guys. Lalu di ayam suwirnya itu kita lumuri atau dengan bumbu halus, garam, gula, daun salam, dan serai. Lalu kita marinate selama 50 menit sampai 30 menit juga boleh. Nah, itu agar dia meresap. Kemudian setelah itu kita panggang ya guys. Kemudian dipanggang menggunakan oven selama 50 menit, oke? Dengan suhu di bawah 180 derajat sampai dengan matangan tersebut. Dan kemudian setelah didinginkan dulu terlebih dahulu, baru kita bisa bunyakan atau disuir ya guys, menggunakan garpu atau apa. Lalu kita aduk rata dengan bumbu sambal yang telah kita buat tadi, yang kita sudah ulek. Setelah itu bisa disajikan dengan daun pisang tersebut. Jika masih kurang dengan lauk yang ada di atas, kita bisa ditambahkan, itu bebas pilihan masing-masing, bisa tambahkan dengan orek atau yang lain, atau mungkin ada lagi yang bisa kita pikirkan untuk kreasi. Akulturasi budayanya itu dari nasi jinggo itu berasal dari Cina. Kononnya itu dari Cina, dimana namanya tersebut menggunakan bahasa Hokkien yang dimana berarti jenggo, yang artinya 1500. Tadi saya sudah jelaskan di atas ya guys, itu asal usulnya. Hanya itu saja sih yang saya temukan dari internet ya guys. Akan tetapi ada juga makanan akulturasi dari daerah tersebut yaitu shobak. Juga terdapat akulturasinya berasal dari kuliner Cina juga guys, yang dimana shobak itu adalah makanan yang berisi non halal. Jadi mohon maaf nih semuanya. Dan memakai bagian-bagian dari babi ya guys, itu dicocol dengan saus khasnya tersebut. Makanan tersebut itu bagian babinya itu bisa berupa jeroan atau yang lain-lainnya guys, yang tidak mengeluarkan aroma amis. Jadi itu ya guys, makanan yang saya jelaskan tersebut dengan asal usul makanan tersebut dan bahan-bahan yang digunakan juga. Itu sangat simple guys, dan kita bisa buat sendiri padahal. Mohon maaf jika ada kesalahan terhadap penjelasan tersebut. Saya Rio Tahanus, mohon pamit. Bye.